Selanjutnya Sportmania, kegiatan panahan berkuda dilanjutkan dengan tahapan menunggangi kuda tanpa menggunakan busur panah. Ini bertujuan untuk membiasakan dan mencari posisi nyaman untuk atlet saat nantinya memanah di atas kuda. Selain itu, tahapan ini juga bertujuan untuk membangun chemistry antara kuda dan atlet panahan berkuda. Nah, untuk tahapan ini Sportmania hanya dapat dilakukan oleh atlet profesional yang telah memahami teknik menunggangi kuda, bahkan dengan cara berdiri di atas pelana ketika kuda berlari kencang. Panahan berkuda di pesantren Madhat Putra Mulazama Al-Hufaz menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti santri. Hal ini Sportmania bertujuan untuk menambah skill santri sekaligus upaya untuk regenerasi atlet panahan berkuda. Salah seorang santri sekaligus atlet junior panahan berkuda, Muhammad Alfi Rayati Faton, mengatakan olahraga panahan berkuda tidak hanya sebagai sarana olahraga, namun sebagai sarana untuk belajar mendisiplinkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan. Saya ingin menceritakan bagaimana awal pertama kali saya berkuda. Pertama kali itu masih kelas 5 SD. Saya pertama kali tertarik dengan kuda itu ketika wisata berkuda. Dan kalau kita naiknya enak, kalau kita jalan seperti biasanya kita enak Tapi satu hal yang harus kita ketahui, kalau misalnya kalau kita berkuda ini kita harus bisa menyiapkan kandangnya, membersihkannya, menyiapkan kudanya. Selesai kuda kita mandikan kudanya. Kita harus juga mempelajari step-step itu. Dan kita harus bersabar untuk mendapatkan yang enaknya gitu. Kalau kesulitan masih ada, sampai sekarang mungkin masih ada. Yang pertama yang menurut Fatan sulit itu mental. Mentalnya harus kuat, apalagi kalau misalnya ketemu sama kuda-kuda nakal. Nah, kita harus beradaptasi dengan kuda, harus tahu tingkah laku kuda, supaya kita tuh juga bisa berbicara dengan kuda. Kan kuda ini makhluk hidup, jadi kita harus juga berbicara dengan kuda. Untuk targetnya sendiri, Fatan ingin menargetkan supaya bisa mengikuti acara-acara Bulkio atau internasional atau nasional. Untuk teman-teman, pemuda-pemuda, kita dianjurkan oleh Nabi untuk berkuda, olahraga, karena juga salah satu sunnah Nabi. Berkuda, berenang, dan memanah juga salah satu sunnah Nabi. Maka dari itu, berkuda ini juga salah satu olahraga yang keren dan juga luar biasa. Olahraga panahan berkuda tidak hanya sebagai olahraga sunnah Sportmania, tapi olahraga panahan berkuda merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya. Karena panahan berkuda merupakan bagian dari budaya orang Minangkabau dan bagian dari suku lainnya di Nusantara. Pelatih panahan berkuda sekaligus Sekjen KPBI Sumatera Barat, Agustinus Arifin, mengatakan salah satu kendala yang dihadapi dalam melatih atlet yaitu menghadirkan kemampuan dan kepekaan atlet dengan kuda, sehingga atlet dengan cepat dapat menyesuaikan dengan karakter kuda yang ditungganginya. Pesantren Madhat Putra Mulazama Al-Hufaz menargetkan atlet panahan berkuda pesantren dapat meneruskan tradisi juara baik di tingkat nasional maupun internasional. Kita di sini olahraga horseback archery, terutama ini adalah salah satu juga budaya Indonesia. Ini budaya yang memang kita tidak lepas dari itu ya, apalagi budaya di Minangkabau khususnya memang sangat kental lagi budayanya. Maka inilah juga di samping sebagai umat Islam untuk menjalankan salah satu sunnahnya sebagai olahraga yang dianjurkan oleh Nabi, juga adalah menghidupkan kembali budaya kita, budaya di Indonesia, dan ini sangat kental di panahan tradisional atau di horseback archery juga ada. Ya, kalau saya pribadi dan juga secara pengalaman untuk di pelatihan ini memang secara emosional ada kedekatan kita dengan kuda, karena kuda ini juga salah satu binatang yang memang secara insting, kemudian dia punya nurani yang sangat kuat. Artinya ketika kita di atas kuda, kita harus tahu nih karakter kuda ini seperti apa. Jadi ada kudanya yang seperti ini adalah kuda yang kuda hadid ya. Memang umumnya kita kenal dia dia baik, kemudian juga dengan ketika dia lari itu langkahnya seperti apa. Ini salah satu yang unik memang
Jadi antara penunggang, Faris kemudian dengan kudanya itu menyatu. Jadi ada hal ketika menjalankan olahraga ini, maka tidak lepas dari kita sendiri, dari pribadi untuk bisa mengenal kuda secara instingnya, kemudian juga karakter kudanya juga kita harus mengerti seperti itu. Ya, untuk atlet kita memang kita targetkan ya, dan kita punya planning step itu yang memang kita tahapan-tahapan itu. Jadi sekarang kita berencana memang ketika ada event-event baik nasional ataupun internasional, kita akan coba libatkan mereka. Jadi memang salah satu kelebihan di kita itu kita alhamdulillah punya pelatih yang cukup bagus lah, dan skala nasional dan internasional gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang sudah ikut latihan di sini itu progresnya jauh ini baik alhamdulillah, dan kita tetap menunggu nih ada event di tingkat nasional, kita coba akan kirimkan lagi, kemudian juga ada event ketika di internasional juga kita akan kirimkan lagi insyaallah ta'ala. Seperti yang saya sampaikan di awal Sportmania, untuk olahraga panahan berkuda, atlet KPBI Sumatera Barat merupakan atlet yang diperhitungkan untuk kejuaraan panahan berkuda internasional. Salah seorang atlet berprestasi panahan berkuda yaitu Najib Hardika. Najib Hardika ini telah mengikuti sejumlah kejuaraan panahan berkuda baik di nasional maupun internasional seperti Malaysia, Korea Selatan, Iran, dan Turki Sportmania. Najib Hardika menilai olahraga berkuda akan berkembang pesat di wilayah Sumatera Barat karena Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki hubungan erat dengan kuda baik dari alik nagari dan lainnya. Kalau saya, panahan berkuda ini mendidik orang menjadi mentalnya itu mental yang beradab, yang sabar, berani, bertanggung jawab. Saya sudah mengikuti beberapa kejuaraan di nasional dan di internasional. Di Indonesia alhamdulillah beberapa kali juga menjuarai. Bulkio 1 juga saya masih juara 1, dan Bulkio 2 juga ada, tapi cuman nggak juara 1, masih 3 besar. Kemudian saya pernah bertanding di Malaysia, waktu itu dalam kelas fast shooting, memanah cepat. Saya mendapatkan juara 2 di Malaysia. Kemudian saya bertanding di Korea Selatan, waktu itu kita belum dapat juara karena pertama sekali kita horseback archery di tingkat dunia baru di Korea Selatan pertama 2019 awal kalau nggak salah. Itu kita masih secara kelompok masih peringkat 4. Kemudian saya ikut bertanding di Iran dan tim kita memperoleh juara 2. Kemudian saya ikut lagi bertanding di Turki, Indonesia termasuk saya di dalamnya juara umum 1, alhamdulillah. Insyaallah semakin ke depan rasanya akan semakin banyak peminat, kan kita sudah menunjukkan dengan prestasi-prestasi yang telah kita buat, terutama yang terakhir kemarin di Turki itu. Kita menghadiahkan kepada Indonesia pas di momen 17 Agustus, kita menerima hadiah itu pas tanggal 16 Agustus. Akhirnya kita sampai diundang di KBRI sebagai apresiasi dari pihak konsulat. Dan khususnya di Sumatera Barat kan sebenarnya memang tempatnya kuda di sini. Untuk di Indonesia, Sumatera Barat termasuk kuda yang terbanyak. Jadi rasanya mindset orang Sumatera Barat tuh dengan kuda sudah tidak ada takutnya lagi gitu. Memang sudah biasa dengan kuda. Jadi rasanya untuk mereka meningkatkan lagi skill mereka di panahan berkuda, saya rasa sangat mungkin sekali untuk menjadi lebih maju ke depan insyaallah. Sebagai atlet, harapan saya olahraga panahan berkuda ini adalah olahraga yang diminati pemuda-pemuda bahkan orang tua yang untuk mendidik anaknya di panahan berkuda, karena panahan berkuda ini banyak sekali pendidikannya. Kita dilatih untuk fokus, tenang, disiplin, berani. Kemudian kita juga dilatih untuk senantiasa sabar mengikuti proses, berani mengambil resiko, disiplin, beradab. Jadi kita di dalam komunitas kita, adab adalah menjadi nomor 1 di dalam panahan berkuda. Jadi orang yang tidak beradab, sekalipun dia seperti apapun hebatnya, skillnya seperti apapun kerennya, kita nggak akan anggap mereka. Karena itu bagi kita peringkat 1, adab. Teman-teman Sumbar harapannya mulailah dengan memanah, karena panahan berkuda yang paling lama itu panahannya, bukan berkudanya. Berkudanya mungkin 1 minggu aja bisa selesai, tapi dengan panahan tidak bisa, mesti setahun 2 tahun. Kemudian untuk teman-teman Sumbar yang mungkin sudah memulai, ya istiqomah saja latihan, terus ikuti progres, terus latihan dengan semangat, jangan kendor, karena ke depan insya Allah Sumatera Barat juga menjadi salah satu
basis besar nanti untuk olahraga panahan berkuda ini, insya Allah. Sebagai organisasi yang mewadahi olahraga panahan berkuda, PKBI Sumatera Barat akan terus berupaya untuk mempersiapkan dan mempertahankan tradisi juara panahan berkuda. Pengembangan olahraga panahan berkuda di Sumatera Barat sedikit terkendala dengan biaya olahraga yang tinggi, apalagi dengan biaya kuda yang cukup mahal. Namun hal tersebut mampu ditanggulangi oleh KPBI Sumatera Barat melalui semangat kebersamaan Sportmania. PKBI Sumatera Barat berharap panahan berkuda di Sumatera Barat dikenal luas dan semakin digemari oleh masyarakat. Karena tidak hanya sehat, olahraga panahan berkuda juga menjadi salah satu olahraga prestasi yang menjanjikan jika ditekuni. Ya, adapun lapangan ataupun tempat olahraga ini kita memang di bawah binaan dari Kumpulan Panahan Berkuda Indonesia atau disebut dengan KPBI. Jadi Alufa Sport Center ini bekerja sama dengan KPBI untuk mengembangkan atlet-atlet baik yang dari santri itu sendiri dan juga untuk pengkaderan para atlet di Sumatera Barat khususnya dan bahkan untuk Indonesia juga dikader di lapangan Alufa Sport Center KPBI ini, Sumatera Barat ini. Dan harapan kita tentunya KPBI Sumatera Barat ini mampu melahirkan atlet-atlet panahan berkuda taraf nasional dan internasional, insya Allah. Ya, alhamdulillah animo masyarakat cukup tinggi terkait dengan panahan berkuda di Sumatera Barat ini. Apalagi ketika kita mengikuti event-event internasional, ini memiliki prestasi yang cukup gemilang dan ini juga para atlet yang kita ikut sertakan di event-event internasional seperti di Hungaria, di Turki, di Korea, dan terakhir di Iran, ini rata-rata para atletnya dikader di lapangan Alufa Sport Center ini. Ya, harapannya kepada para atlet ini memang karena olahraga ini memiliki skill yang cukup tinggi, maka harus berlatih secara disiplin, kemudian secara teratur, terstruktur gitu ya. Dan di dalam pembinaan KPBI sendiri ini lebih mengedepankan kepada nilai-nilai yang dibangun atas dasar kemandirian, kemudian kebebasan, kemudian juga nilai-nilai budaya gitu ya. Dan juga nilai-nilai yang akan kita bangun adalah bagaimana mereka mampu menjadi insan-insan yang rendah hati tentunya ketika mampu menunjukkan prestasi di kancah internasional. Olahraga panahan berkuda bukan hanya sebagai olahraga yang menggabungkan dua jenis olahraga, namun olahraga panahan berkuda merupakan olahraga yang memiliki filosofi dan makna yang luar biasa, khususnya berhubungan dengan budaya masyarakat Minangkabau. Selain itu, olahraga panahan berkuda Indonesia, khususnya Sumatera Barat, menjadi tim panahan berkuda yang tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga berprestasi di tingkat internasional. Salam olahraga, jaya! Nah, Sportmania tadi kita udah ikutin dari awal bagaimana untuk olahraga panahan berkuda ini dan sangat seru sekali. Tadi kita udah mulai belajar dari bagaimana cara memanah, bagaimana cara menunggangi kuda, dan juga bagaimana cara memanah sambil berkuda. Dan itu sangat seru sekali. Bagi Sportmania yang ingin juga merasakan sensasi olahraga ini, silakan datang di Alufa Sport Center ini di Kabupaten 50 Kota. Dan sampai ketemu lagi di lensa olahraga selanjutnya. Salam olahraga, jaya!